Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Melanjutkan kembali di pertemuan kita sebelumnya. Kali ini di patologi medis dasar kita akan melanjutkan topik pembahasan mengenai cedera, inflamasi, dan proses penyembuhan. Oke, baik, sebelum kita memulai untuk pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya teman-teman perlu mengetahui apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Setelah menyelesaikan pertemuan ini, teman-teman mahasiswa mampu menggambarkan proses cedera, inflamasi, dan proses penyembuhan. Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman bahwa sel kita itu memiliki kemampuan untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Namun, ketika sel itu tidak dapat beradaptasi, maka terjadilah yang disebut dengan cedera. Bisa teman-teman lihat di dalam grafik ini bahwa ketika sel normal itu diberikan stres, maka sel akan beradaptasi. Ketika stres tersebut dalam waktu yang singkat dan dalam kemampuan sel tersebut untuk mengalami perubahan. Namun, ketika sel tersebut dipaparkan dengan stres dalam waktu yang rentang waktu tertentu dan ringan, maka akan terjadi yang disebut dengan cedera reversibel atau cedera yang dapat kembali lagi ke fungsi yang normalnya. Namun ketika itu terus-menerus terjadi dan kemudian stresornya dalam bentuk yang tinggi, maka itu akan terjadi cedera irreversibel. Nah, apa yang akan terjadi pada selnya? Maka sel itu akan mengalami kematian. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa sel kita bagaimana bentuk beradaptasinya ada berbagai jenis. Bahwa ada hipertrofi, ada hiperplasia, ada metaplasia, dan ada atrofi. Semua mekanisme-mekanisme ini adalah bentuk adaptasi sel tersebut ketika sel tersebut dapat kembali ke dalam bentuk yang normalnya. Namun ketika ada stresor berupa hipoksia, anoksia, toksisiti patogen, dan iskemia yang mana menyebabkan sel itu tidak dapat pulih kembali ke bentuk fungsionalnya, maka yang akan terjadi teman-teman kita akan lihat selanjutnya. Nah, hal inilah yang akan terjadi yang merupakan dampak dari irreversible cell injury atau cedera sel yang tidak dapat pulih kembali seperti sel normalnya. Ada dua kejadian yang akan terjadi adalah nekrosis dan apoptosis. Mekanismenya berbeda. Bagaimana nekrosis kita lihat pada gambar sebelah kiri dan kemudian ada apoptosis juga kita lihat bagaimana pengembangannya. Nah, teman-teman silahkan mengkaji bagaimana perbedaan antara nekrosis dan apoptosis. Nah, selanjutnya teman-teman, dari segi nekrosis, kematian sel itu ada sebenarnya 5 jenis nekrosis. Ada koagulatif nekrosis, penyebabnya berbeda pastinya dengan jenis-jenis nekrosis yang lain. Koagulatif nekrosis itu adalah disebabkan karena adanya hipoksia. Hipoksia ini karena apa? Karena iskemi berat dan kemudian ada cedera kimiawi. Terus yang kedua adalah nekrosis likuefatif. Apa itu? Adalah biasanya terjadi ketika ada cedera iskemik pada neuron dan juga sel-sel glia. Yang ketiga adalah nekrosis caseus, itu biasanya ketika ada infeksi dari bakteri tuberkulosis, dan ada fat necrosis, itu biasanya karena aktivitas dari enzim lipase, dan yang terakhir adalah gangrenous necrosis yang mana ini merupakan cedera disebabkan oleh cedera hipoksia berat akibat arteriosklerosis. Nah, kita lihat bagaimana proses nekrosis itu diakhiri dengan adanya fragmentasi, memecah menjadi membran-membran yang lebih kecilnya. Nah, ketika terdapat cedera teman-teman sekalian, maka sel itu akan beradaptasi dalam bentuk apa? Ada dua, yaitu regenerasi dengan repair. Regenerasi itu adalah bagaimana sel itu bisa tumbuh kembali, menyerupai dengan jaringan yang sebelumnya, kembali ke yang normalnya. Namun ketika repair itu, apa yang akan terjadi adalah terbentuk jaringan ikat yang scar, ada bekas luka di dalamnya. Nah, ada dua, berarti ya teman-teman, apa tadi? Ada regeneration, ada repair. Nah, untuk repair itu adalah untuk jaringan-jaringan yang tidak mampu lagi untuk bermultiplikasi. Nah, nanti teman-teman cari tuh jaringan-jaringan apa aja yang dia tidak memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Oke, selanjutnya kita lihat lagi bagaimana tahap-tahap penyembuhan. Kita ada 4, kita mulai dari tahap pertama. Apa yang akan terjadi ketika sel mengalami cedera? Yang pertama adalah terjadi hemostasis dan degeneration. Di sini tujuan dari setiap
tahap itu ada ya teman-teman, tiap fasenya pasti ada tujuannya. Tujuan untuk fase pertama adalah untuk menghentikan pendarahan. Nah, gimana caranya? Adalah dia menginisiasi proses koagulasi, jadi pembekuan darah. Nah, untuk fase degenerasi ini maksudnya apa? Fase degenerasi ini biasanya merupakan awal dari mulainya fase proses inflamasi. Apa yang terjadi dalam situ adalah ada pembentukan hematoma, terus ada nekrosis dari sel-sel yang mengalami kematian. Dan jaringan itu akan kembali melakukan perbaikan dalam 24 jam setelah cedera itu dimulai. Nah, tadi kan di bagian fase degenerasi itu adalah awal dari fase inflamasi. Nah, inflamasi itu sebenarnya seperti apa? Kita ketahui bahwa ada lagi tujuannya, yaitu adalah untuk menggantikan jaringan-jaringan yang cedera dengan jaringan-jaringan yang lebih sehat dan yang mengalami regenerasi. Nah, selanjutnya apa yang sebenarnya terjadi pada fase inflamasi ini adalah adanya vasodilatasi, terus adanya peningkatan permeabilitas dari kapiler, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya pergerakan dari beberapa jenis sel yang dibutuhkan untuk perbaikan jaringan, yaitu ada leukosit dan makrofag yang pada akhirnya akan menghancurkan bakteri dan melepaskan protease, nanti menargetkan untuk sel-sel yang mengalami kematian. Fungsinya adalah ini ya teman-teman, bahwa di fase ini fungsinya adalah untuk menginaktivasi agen yang menyebabkan timbulnya cedera sel tersebut, kemudian dia juga memecah dan menghilangkan dari sel-sel yang mengalami kematian dan memulai proses penyembuhan jaringan. Kita lanjut ke stage 3. Nah, stage 3 adalah proliferation and migration phase, jadi fase proliferasi dan migrasi. Di fase ini tujuannya adalah sebenarnya meningkatkan atau membentuk revaskularisasi pembuluh darah yang baru. Nah, di sini proses yang intinya adalah proses pembentukan pembuluh darah baru yang kita sebut dengan angiogenesis atau neovaskularisasi. Tujuannya buat apa? Itu agar dapat menyuplai oksigen, nutrisi, dan nanti akan menyokong untuk proses metabolisme dari jaringan yang mengalami penyembuhan atau perbaikan. Pada fase ini kita lihat bahwa jumlah sel inflamasi itu akan mengalami penurunan, dan apa yang meningkat pada fase ini adalah fibroblast, sel endotel dan keratinosit yang nanti akan berperan di dalam sintesis growth factor untuk pertumbuhan jaringan. Di sini kita lihat ada migrasi sel, ada proliferasi, terus ada pembentukan kapiler-kapiler baru dan sintesis dari komponen matriks ekstraseluler. Selanjutnya di fase terakhir, stage 4 adalah remodeling and maturation phase. Ini merupakan fase terakhir. Jadi anggaplah ini adalah finalisasi dari proses penyembuhan. Apa yang terjadi bahwa scar tissue yang sebelumnya dibentuk di fase sebelumnya itu akan mengalami penurunan dan kemudian udah di remodeling, ada perubahan model yang pada akhirnya jaringan yang baru ini dia bentuknya lebih halus, lebih kuat, dan konsentrasi pembuluh darahnya pada fase ini juga mulai berkurang. Dan kita lihat densitas fibroblast dan kapiler yang dibutuhkan pada fase-fase awal tidak lagi dibutuhkan pada fase ini. Jadi makanya menurun, dan kemudian kita sudah berada di tahap akhir dari fase penyembuhan. Itulah tadi bagaimana proses cedera itu terjadi, kemudian bagaimana jenis-jenis cedera yang kita ketahui bahwa ada yang reversible, kemudian ada yang irreversible. Bagaimana sel beradaptasi ketika ada cedera, bahwa sel-sel yang memiliki kemampuan untuk regenerasi, dia akan mengalami regenerasi, sedangkan yang tidak maka akan mengalami repair. Nah, teman-teman di bagian penugasan, teman-teman akan mengulik kembali, mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Ada 2 topik. Yang pertama adalah mengenai proses dari perbedaan ya, proses penyembuhan antara jaringan yang berbeda. Jaringan tulang bagaimana sih proses penyembuhannya, otot bagaimana, ligamen bagaimana, dan tendon bagaimana. Mekanisme yang berbeda dari setiap jaringan dan juga durasi penyembuhan dari setiap jaringan yang berbeda dan setiap stage-nya, teman-teman akan mendiskusikan kembali dengan teman-teman sekelompoknya. Kelompoknya sudah dibagi di awal, jadi sesuai saja. Dan ada topik yang kedua yang akan kalian diskusikan adalah
dicari 5 artikel ya teman-teman, 5 artikel ilmiah mengenai intervensi fisioterapi untuk mempercepat proses penyembuhan. Dari 5 artikel ini teman-teman silahkan diskusikan dan kemudian rangkum kira-kira hasil dari ringkasan 5 artikel itu seperti apa. Oke, baik, sekian kita cukupkan. Nanti kita diskusi lagi ketika ada pertanyaan di forum diskusi di Leeds. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.